Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Reka Arta Liviananta, dan hari ini bersama kedua rekan saya, Indah Faridah dan Albian Mubarak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan salah satu penerapan bioteknologi, yaitu di bidang kesehatan atau medis. Seperti yang telah kita ketahui, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Agen tersebut berupa mikroorganisme yang baik untuk membantu prosesnya. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebagian. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya mikroorganisme langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya nih, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter psillinum. Terus, agen bioteknologi sebagian yang kayak gimana? Artinya, makhluk hidup yang digunakan adalah sebagian dari makhluk hidup itu. Misalnya, diambil enzim atau DNA-nya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba memperkenalkan manfaat mikroorganisme sebagai agen bioteknologi di dalam bidang kesehatan atau medis. Kami akan menguraikan mengenai teknologi DNA rekombinan dan produksi dari proses DNA rekombinan tersebut. Nah, kalian pasti sudah tahu kan bahwa DNA rekombinan adalah upaya menggabungkan dua sekuen atau lebih DNA dari suatu organisme ke dalam plasmid bakteri melalui pemotongan dan penyambungan gen untuk tujuan tertentu. Nah, untuk jelasnya mengenai DNA rekombinan dan mekanismenya, maka simaklah video animasi berikut ini dengan seksama. Oke. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik di mana fragmen sel atau organisme donor diisolasi dan kemudian dimasukkan ke dalam DNA sel atau organisme lain. Ini memungkinkan untuk membuat karakteristik baru ke dalam suatu organisme dengan memasukkan gen baru ke dalamnya. Teknologi DNA rekombinan melibatkan 4 langkah utama. Pertama, fragmen DNA yang mengandung gen yang diinginkan diperoleh dari sel donor. Kedua, plasmid yang cocok diperoleh dari bakteri. Plasmid biasanya digunakan sebagai vektor untuk mentransfer gen yang diinginkan ke dalam sel inang untuk ekspresi. Ketiga, fragmen DNA yang mengandung gen yang diinginkan dipotong menggunakan enzim yang disebut enzim retriksi. Enzim ini bertindak seperti gunting. Enzim retriksi mengenali urutan basa tertentu dan memotong DNA pada titik tertentu. Di sisi lain, enzim retriksi yang sama digunakan untuk memotong plasmid. Terakhir, fragmen DNA yang mengandung gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam plasmid terbuka dengan bantuan enzim lain yang disebut DNA ligase. Enzim ini bertindak seperti lem. DNA ligase mengkatalisis penggabungan fragmen DNA dan plasmid. Plasmid rekombinan akhirnya terbentuk. Plasmid rekombinan ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam sel inang untuk tujuan yang diinginkan, seperti memproduksi protein dari spesies lain seperti insulin manusia. Setelah ini, silahkan disimak ya penjelasan dari Kak Albian dan Kak Indah. Jangan di skip agar pengetahuan yang akan dijelaskan dapat kalian terima dengan baik. Silahkan Kak Albian dan Kak Indah. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa itu DNA rekombinan secara umum?
Jika sudah mengerti, maka materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Albian Mubarak tentang pembuatan hormon insulin. Berikut penjelasannya. Halo teman-teman, tahu nggak sih kalau insulin itu dipakai sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit diabetes karena insulin dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Diabetes adalah penyakit kencing manis akibat ketidakmampuan memproduksi insulin dengan baik. Ditunjukkan dengan gejala-gejala seperti sakit kepala, mata kabur, berkeringat, sering capek, lemas, dan lapar. Hal ini sangat berbahaya dan menghabiskan banyak uang. Produksi insulin menggunakan metode DNA rekombinan dan menggunakan bakteri E. coli sebagai inangnya. Nah, sekarang kita akan belajar prinsip dasar DNA rekombinan. Di dalam inti sel manusia terdapat kromosom yang mengandung gen. Salah satunya adalah gen pengkode insulin. Gen tersebut dipotong dengan enzim retriksi endonuklease. Gen ini akan dimasukkan ke dalam plasmid bakteri E. coli yang telah diisolasi. Karena itu, plasmid harus dipotong sesuai ukuran gen insulin tadi. Pemotongannya juga menggunakan enzim retriksi. Setelah itu, gen insulin dan plasmid disatukan dengan enzim DNA ligase. Nah, inilah yang disebut DNA rekombinan. Plasmid yang sudah disisipkan gen manusia dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Kemudian, bakteri dibiarkan berkembang biak agar dihasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan dan dapat memproduksi insulin secara banyak. Nah, sudah mengerti jelaskan apa DNA rekombinan itu? DNA rekombinan adalah salah satu contoh rekayasa genetik. Enzim retriksi untuk memotong dan enzim ligase untuk menyambung. DNA rekombinan bertujuan untuk menghasilkan produk gen yang kita inginkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti bagaimana tata cara pembuatan hormon insulin dengan DNA rekombinan? Jika sudah mengerti, maka materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Farida tentang terapi gen. Berikut penjelasannya. Pemanfaatan DNA rekombinan pada bioteknologi di bidang kesehatan yang selanjutnya yakni terapi gen, di mana terapi gen ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen yang mutan atau yang abnormal yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Nah, terapi gen terdapat dua tipe. Yang pertama ada terapi gen sel embrional dan yang kedua ada terapi gen sel tubuh. Yang pertama ada terapi gen sel embrional atau germline gen terapi. Nah, pada terapi sel kelamin ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Terapi gen sel embrional ini biasanya dilakukan pada hewan untuk membentuk hewan transgenik. Yang kedua, yakni ada terapi gen sel tubuh atau somatic gen terapi. Pada terapi gen sel tubuh ini dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ nantinya itu dapat diperbaiki. Nah, pada terapi gen dengan sel somatik, DNA yang mengandung gen untuk fungsi terapi akan ditransfer ke dalam sel somatik baik secara in vivo maupun secara ex vivo. Transfer gen tersebut biasanya ditunjukkan secara langsung ke organ atau jaringan secara spesifik sehingga nantinya itu gen dapat terekspresi dengan baik. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai metode terapi gen yang mana dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni terapi gen secara in vivo. Metode terapi gen in vivo dimulai dengan mengambil salinan yang baru dari gen yang sama, sehingga akan dihasilkan kromosom dengan salinan yang baru, ditunjuk dengan warna merah. Kemudian dari garis merah ini kita dapat mengisolasi dan memotong segmen DNA yang kemudian akan dimasukkan ke dalam virus dengan teknik DNA rekombinan. Virus digunakan karena dapat bertindak sebagai vektor. Nah, selain dengan virus,
Kita juga dapat menggunakan Lipoflex yang merupakan molekul berlapis lipid yang dapat dimasukkan DNA dengan cara tertentu. Nah, kemudian vektor virus yang telah mengandung gen target kemudian dimasukkan ke dalam alat injeksi. Setelah itu, diinjeksikan ke dalam tubuh pasien secara langsung menuju jaringan atau organ target di mana gen untuk terapi tersebut dibutuhkan atau diekspresikan. Metode terapi gen yang kedua yakni metode terapi gen secara ex vivo, dimulai dengan mengisolasi sel yang memiliki gen abnormal dari pasien penderita penyakit tertentu. Sel hasil isolasi ditumbuhkan pada media kultur tertentu yang sesuai dengan karakteristik sel. Sel target yang telah dikultur kemudian diinfeksi dengan retrovirus yang mengandung rekombinan gen dalam bentuk gen normal untuk menggantikan gen abnormal pada sel. Kemudian terjadi seleksi, perbanyakan, dan pengujian sel yang telah ditransfeksi untuk mendapatkan sel normal yang gen abnormalnya telah berhasil digantikan oleh gen baru. Setelah itu, injeksi kembali sel yang telah berhasil direkayasa dengan terapi gen ke dalam jaringan atau organ pasien. Itulah tadi mengenai proses mekanisme teknik DNA rekombinan. Apakah kawan-kawan semua sudah paham? Nanti, jika ada yang kurang paham, kalian bisa menyimak di buku suplemen DNK rekombinan yang dapat diakses, link ada di deskripsi video ini ya. Sekian video pembelajaran tentang DNA rekombinan dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.